Ini kocak, 6 juta data NPWP kita bocor. Katanya data-data ini dihack oleh hacker yang sama namanya Bjorka, lalu dijual dengan harga 150 juta di Bridge Forum. Mungkin sebagian kita menganggap ini hal sepele yang diheboh-hebohkan, tapi mari kita bahas sedikit tentang data ini ya. Abad ke-21 ini, zaman teknologi digital, siapa yang menguasai data, dia yang menguasai masa depan. Jadi data itu adalah aset yang paling berharga saat ini. Zaman dulu, tanah adalah aset yang paling berharga. Ketika segelintir orang menguasai tanah, maka masyarakat akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok bangsawan dan kelompok rakyat jelata. Di zaman modern, setelah revolusi industri, aset yang paling berharga itu adalah mesin-mesin industri atau pabrik. Jadi ketika segelintir orang menguasai terlalu banyak mesin industri dan pabrik, maka yang terbentuk adalah kelompok kapitalis dan kaum proletar. Nah, sekarang ini abad 21, tanah, mesin industri atau pabrik sudah bukan lagi jadi aset yang paling berharga, tapi data. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika segelintir orang menguasai data seluruh umat manusia. Kira-kira masyarakat kita tuh akan terbelah menjadi kelompok apa dan apa. Kita lihat saja nanti ya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa keluar dari sistem yang ada sekarang di abad 21 ini ya. Semuanya serba digital, mulai dari urusan pemerintah, urusan negara, sampai urusan pribadi. Ketika berurusan dengan pemerintah, kita harus menyerahkan seluruh data pribadi kita. Tapi sayangnya saat ini sering kebocoran. Belum lagi kalau urusan pribadi ya, kita dengan sukarela menukarkan aset yang paling berharga itu ya, data pribadi kita, supaya kita bisa punya akses untuk nonton video-video lucu misalnya. Mungkin ada yang berkomentar, itu doang kok diributin, palingan sering dikirimi iklan. Betul. Iklan itu target jangka pendek dari penyedia aplikasi-aplikasi gratis yang kita tukarkan dengan data-data pribadi tadi. Tapi target jangka panjangnya adalah merekayasa hidup manusia supaya jadi seperti robot, di mana kita tidak punya kehendak bebas untuk memilih, karena yang membuat pilihan itu adalah algoritma berdasarkan data-data yang sudah kita berikan. Sehingga apa peran manusia? So, di situasi seperti ini ya, kita harus tetap hati-hati, jangan terlalu murah hati memberikan data pribadi. Dan saya juga harus akui kalau saya juga salah satu orang yang cukup ceroboh menyerahkan data-data pribadi. Mungkin ini juga nih, kira-kira apa tanggapan teman-teman ya? Saya pengen baca di kolom komentar. Thank you.